Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita mau kemana sih? Mungkin kita mau field trip kan ya hari ini? Ya, mau field trip yang pernah dijelasin kemarin ya sama Bu Ut dan juga Pak Ajis. Ya. Kira-kira kita mau kemana nih Bu Nisa nih? Mau kemana nih? Mau kemana ya? Tungguin kita dan ikutin kita terus dari awal sampai akhir. Ya, Oke. nah sebelum pergi kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa kita harus memakai masker ya, dan juga harus membawa Hand sanitizer. ya. Pokoknya ikutin terus ya. Dan terus. Ayo. Alhamdulillah. Udah sampai ya, alhamdulillah sampai. Kita jaga jarak ya, nggak apa kita buka dulu karena kita sudah menjaga jarak. Alhamdulillah udah nyampe. Ini kita lagi di mana ini nih, Bu Nisa di mana ini? Tolong kasih ini di tahu. mana ya? Nah, jadi alhamdulillah kita sudah sampai di satu tempat yang di dalamnya kita bisa melihat proses pembuatan sesuatu. Sesuatu. Nah, berarti kalau pembuatan itu pabrik dong ya? Nah, Ibu mau kasih clue nih, ini pabriknya itu berada di salah satu daerah ya yang masih di daerah Bandung. Terus dingin banget. Dan dingin banget, berarti ada di dataran tinggi dong ya. Makanya kalian tebak aja ya. Nanti kita lihat ke dalam dan kalian tebak sedang membuat apakah itu. Oke, ditunggu saja ya. Ikutin terus. Sekarang kita masuk ke dalam ya. Ayo, ikutin terus. Wow, kita begini lagi ada di mana sih? Kalau tadi dingin, sekarang kita Hangat banget. Coba kalian boleh dilihat ke daerah Mana nggak sini. hangat bisa dilihat. Tuh kan? Ini kita lagi melihat. Nah, di mana nih? Lagi ya? Kita lagi ada di pabrik ya. Bisa dilihat kuningnya di belakang ibu, ini banyak yang kuning-kuning. Ini ibu sedang berada di pabrik tahu Sulembang. Pabrik tahu. Jadi kita lagi ada di pabrik tahu ya. Jadi kita akan melihat ya, Melihat proses produksi tahu tersebut seperti apa. Kita akan mengenal ya alat-alat apa sih yang digunakan di sini, gitu ya. bahannya juga, Alat dan ya, bahannya, prosesnya. cara pembuatannya seperti apa. Pokoknya semuanya. Betul ya. Nah, ini kan kita melihat produksinya itu skala besar ya. Nanti kita akan membandingkan kalau skala yang kecil seperti apa sih ya. Pokoknya terus ikutin, terus kalian Fokus ya. fokus, jangan sampai beranjak. Ya. Oke. Ayo. Wow, udah datang nih Bu. Iya nih. Waduh, boleh dong ya kita coba. Boleh ya? Silakan. Iya. Kita Mau dong. dulu. Iya. Sebelum makan supaya bersih, pakai hand sanitizer dulu. Boleh ya, Teh? Boleh, Oke, silakan. kita cobakan Kita nih. coba ya Teh ya. Rasakan beda tahu di sini sama tahu yang lain. Wow. Kalau di sini tekstur tahu susunya itu Ini lembut. ya betul lembut banget. Kita coba. Gimana? Lembut kan? Ya, lembut banget. Susunya kerasa ya, Teh? Iya. Kalau susunya lebih ke tekstur. Ya. Wow, kalian wajib coba ya. Ini enak banget. Enak banget, lembut banget. Dan gurih-gurih itu bukan gurih micin ya. Iya, bukan. Bukan tanpa gurih. micin kalau di sini. Dan ini masih hangat. Wow. Tuh, Kelihatan. Ini masih aman banget. Mantap. Beda sama tahu yang lainnya. Ciri khas tahu susu itu lembut. Iya. Terus luarnya tapi masih tetap crispy. Iya, Teh. crispy. Jadi crispy di luar, lembut di dalam. Iya, iya.
Udah ya? Kalau udah kita tanya-tanya yuk kenapa sih bisa selembut dan seenak ini ya? Rahasianya apa? Prosesnya seperti apa? Mungkin boleh dimulai dari Ibu nih saya mau ditanyakan. Nah, mau nanya nih Teh, ini kan tahunya enak banget, lembut banget. Terus tadi juga pas dimakan yang luarnya masih crispy gitu. Nah, apa sih bagaimana prosesnya dari awal sampai akhir tahu susu lemak ya? Nah, untuk dari tahap proses awal itu kita bahan bakunya dulu ya, ada kacang kedelai, ada bawang putih, ada margarin, ada kunyit, tentunya ada susu sapi murni juga, yaitu untuk satu kali resepnya itu sebanyak 4 liter susu sapi murni, dan yang terakhir ada air biang tahu. Air biang tahu. Iya, air biang tahu itu kandungannya sama-sama juga, Pak. Fungsinya untuk mengumpulkan dari adonan sapi kedelai. Nah, untuk tahap awal yaitu proses perendaman dulu. Nah, kacang kedelai yang sudah ditimbang sebanyak 13 kg kita rendam selama 4 jam menggunakan air dingin atau selama 2 jam menggunakan air panas. Nah, sampai ukurannya mengembang, setelah itu kita cuci sampai benar-benar bersih, sampai lepas ya si kulit arinya. Nah, setelah itu kita masuk ke proses penggilingan. Nah, dalam proses penggilingan ini kita menggunakan bantuan air mengalir. Tujuannya untuk memperlancar dari proses penggilingan. Nah, kalau di rumah itu bisa menggunakan blender kayak gitu. Nah, setelah itu hasil dari kacang kedelai yang sudah digiling itu jadi bubur kedelai. Teksturnya lebih halus dan lebih lembut. Nah, untuk kacang kedelai sebanyak 13 kg itu menjadi 3 tong, 3 wadah. Nah, setelah itu kita rebus. Nah, dalam proses perebusan ini selama 1 jam sampai benar-benar mendidih. Nah, kalau di rumah bisa menggunakan panci stainless gitu ya, yang kecil skala minimalis bisa pakai panci. Nah, setelah itu airnya dikira-kira juga. Iya, dikira-kira juga. Jangan terlalu encer aja. Nah, kalau apinya harus panas banget. Panas standar aja sih. Yang penting benar-benar mendidih, yang penting matang aja. Iya, iya, betul. Nah, setelah itu, setelah direbus, setelah benar-benar masak dan mendidih, masuk ke proses penyaringan. Nah, dalam proses penyaringan ini di sini kita menggunakan kain saring dan tanguk. Nah, tanguk itu merupakan saringan berbentuk kerucut berbahan dasar dari bambu. Nah, fungsinya, iya, betul. Nah, fungsinya itu untuk membantu memisahkan antara ampas dan sari kedelainya. Nah, ntar ampasnya akan tertampung di kain saringnya di atas. Nah, ntar sari kedelainya akan tertampung di tong yang di bawahnya, tong besi itu. Iya, betul. Nah, setelah itu ampas yang tertampung di kain saringnya itu namanya limbah padat dari proses pembuatan tahu. Nah, limbah padat ini akan kita simpan ke belakang dan kita jual kepada para peternak sapi sebagai pakan ternak. Nah, agak melimbah dan tidak bermanfaat ya. Bermanfaat limbah padatnya juga. Iya, betul, buat pakan ternak. Nah, nanti sari kedelai yang sudah tertampung di wadah penampungannya itu akan kita campur sama bahan-bahan yang tadi. Ada margarin sebanyak 200 gram, ada susu sapi murninya itu 4 liter, sama garamnya 1 kilo. Gitu. Nah, diaduk. Setelah diaduk, ntar masukkan air biang tahu. Nah, air biang tahu itu fungsinya untuk mengumpulkan dari adonan sari kedelai yang sudah tercampur tadi. Nah, nanti akan mengumpul seperti agar-agar atau kembang tahu. Gitu. Nah, setelah itu air biangnya ntar ada yang disimpan sebagian, ada yang dibuang juga sebagian untuk proses produksi berikutnya. Jadi harus difermentasi dulu juga tidak terlalu banyak. Kira-kira aja supaya menggumpal aja. Jadi sampai jangan terlalu banyak. Dan sambil diaduk ya? Iya, sambil diaduk. Ntar kan ada bulir-bulir kecil dulu, ntar menggumpal terpisah ke bawah langsung gitu. Nah, setelah itu adonan yang sudah menggumpal tadi masukkan ke dalam papan cetakan sambil disaring juga. Iya. Nah, setelah dimasukkan ke dalam papan cetakan, pakai kain spandek ya. Kalau di kain saring itu kan beda sama kain spandek. Nah, itu kain spandek yang agak lentur gitu, jadi lebih mudah. Nah, untuk satu kali resepnya itu menggunakan jadi 5 papan cetak. 13 kilo itu jadi 5 papan cetak, atau disebutnya 1 jirangan. Iya, jirangan. Nah, atau dihitung per pieces itu menghasilkan 400 pieces tahu. Atau di sini kita kemasannya per 10 ya, untuk yang mentah itu kita menghasilkan 40 box untuk 13 kg kacang tersebut. Begitu. Lumayan cukup jelas ya. Iya. Udah ada gambaran ya. Udah ada gambaran. Oh iya. Jadi di rumah juga sebetulnya bisa ya. Untuk skala Bisa. minimalis bisa. Minimalis tadi penggilingannya bisa pakai blender, Iya. kemudian
proses mendidihnya juga Bisa pakai masaknya panci. bisa pakai panci Iya. biasa gitu ya di rumah. Kalau saringannya bisa buat saringan santan kelapa aja, Iya. kayak gitu. Terus tapi buat nyetaknya itu spandek ya. Iya, kain spandek. Kalau mau di rumah bisa pakai cetakan yang loyang gitu, pakai loyang gitu aja bisa. Kita potong-potong sendiri gitu. Terus buat mengumpulkannya juga bisa pakai Bisa cuka ya? pakai cuka masak bisa. Jadi Harus yang penting masam ya. masam aja Ada buat yang menggumpal. pakai jeruk nipis juga. Iya, rata-rata cuka atau jeruk kayak gitu. Jadi entah kan dari setiap produksi itu menghasilkan air biang yang baru kayak gitu. Jadi yang sebagian dibuang, yang sebagian disimpan terus difermentasi untuk produksi berikutnya. Nah setelah masuk ke papan cetakan, ntar kita tunggu dulu ya, di press dulu selama 30 menit pakai tong berisi air kayak gitu. Ntar kita setelah 30 menit buka papan cetakannya, lalu potong-potong sesuai bentuk sama ukurannya. Kan ada potongan yang panjang sama yang kotak gitu. Kalau dari segi rasa sama satu adonan. Kalau dari kami sendiri sebetulnya manfaatnya apa sih Teh? Buat bayi sih bisa, buat anak-anak juga bisa, buat Ini protein. sehat ya? Sama Ya sehat, soalnya bahannya alami juga ya. Ada susu sapi sama kacang kedelai kayak gitu. Ya, kualitasnya ya. ya sama di sini kan kita tanpa bahan pengawet juga. Kayak gitu. Biasanya tahan berapa lama? Tahannya cuma sebentar sih, jadi cuma 2 hari di suhu ruangan. Misalkan pembelian hari ini itu awetnya sampai besok malam. Itu di suhu ruangan. Kalau di kulkas bisa sampai 3 hari. Karena tanpa pengawet Iya, ya. betul. Jadi memang harus cepat-cepat Iya, dikonsumsi ya. iya. Nah, nanti lanjut ke tahapan proses akhir, yaitu setelah dipotong-potong, ntar kita masuk lagi ke perebusan kedua di penguningan. Nah, ada tahu putih sama tahu kuning. Nah, bedanya itu kalau yang kuning tambahan kunyitnya aja. Nah, kalau yang putih itu ada bawang putih, garam, sama air mendidih. Kalau yang kuning bawang putih, kunyit, garam, sama air mendidih. Ntar direbus di sana itu sekitar 20 menit kayak gitu. Ntar jadi tahunya berasa asin. Kan di awal tadi udah pakai garam, itu belum terasa asin. Nah, terasa asinnya itu di perebusan kedua kayak gitu. Penguningan ya. Iya. Kamu yang putih. Iya. Pakai bawang putih juga. Iya, pakai bawang putih juga. Supaya Jadi lebih apa rasanya? Terasa lebih enak. wangi, Lebih wangi. Iya, itu bahan pengawet alami juga, bawang putih, kunyit, sama garam. Garam, ya. Iya. Kalau untuk kan tadi kalau disimpan di kulkas itu ada tips-tipsnya tuh. Untuk Kalau penyimpanan. disimpan di kulkas itu kalau mau lebih awet bisa direndam pakai air garam. Pakai garam aja sedikit supaya rasanya nggak berubah. Itu bisa. Seminggu juga bisa awet. Kayak gitu. Ini ditaruhnya tengah matang. Iya, iya. Atau mau dimasukin lagi ke wadah, itu boleh. Dibilas dulu tahunya, ntar bikin larut air garam gitu, ntar masukin aja tahunya. Bisa lebih awet. Nah tadi kan tahap produksinya ya. Mm-mm. Kalau tenaga kerjanya tuh di sini total ada berapa? Kurang lebih ada dari belakang sampai area tahu susu Lembang semuanya itu kurang lebih ada 80 sampai 90. Wow banyak juga Iya, ya. lumayan. 80 sampai 9. Ya, kalau tim produksi ada 15 orang. Satu timnya 3 orang. Jadi ada 5 tim. 3 kali 5. Iya. Dan ini produksinya dari jam berapa? Kalau kita produksinya itu dari malam. Jadi tergantung kebutuhan besok paginya, tergantung banyak juga dari produksinya. Gitu. Kalau sekarang lagi masa pandemi gini sedikit sih. Karena kan dari customer juga ada kurang gitu. Cuman kita melayani penjualan via online kayak gitu. Untuk area Jakarta Tadi, bisa. ya katanya penjualannya boleh via online. Sekarang kita tanya-tanya proses pendistribusiannya seperti apa gitu ya. Boleh tadi diceritakan bagaimana sih proses pendistribusiannya misalkan sampai ke tangan konsumen, Iya. ke daerah mana aja. Iya. Ya. Kalau kita misalkan ke luar kota, misalkan ke Jakarta itu via travel. Jadi kita nanti disesuaikan travel terdekat sama customernya itu di mana. Kita kirim ke alamat tersebut, ntar customer yang ambil ke begitu biasanya seperti itu. Kalau area Bandung bisa digoseng via goseng, bisa diantar juga oleh kurir kita. Kalau pemesanan di batas minimal kayak gitu bisa diantar. Kalau di Jakarta juga kita ada cabangnya sih di Pondok Indah, itu sama, cuman harga juga beda kayak gitu. Terus untuk cabang kita juga area Bandung ada di Secret yang di Jalan Riau, di Pasteur Square, sama di kalau di area di Jalan Tol ada di kilometer 88B gitu.
itu yang baru buka di sana, udah jalan 3 bulan sih di sana. Jadi Baru. di cabang-cabang ini mereka memproduksi tahunya di situ atau memang semuanya terpusat di sini, baru di sana sudah matang atau sudah jadi bentuk tahu? Kalau untuk tahunya itu pusatnya di sini, jadi entar dikirim, jadi kita kirim ke tiap-tiap agen kita gitu, tahunya fresh tiap hari kita kirim. Ini yang memproduksi mah hanya di sini. Iya, di di daerah sini. Bandung. Iya. Yang tadi di Bogor tapi Di- nggak sebesar ini ya. Iya, di Bogor ada, di Duren Cisarua Bogor ada. Kalau menurut Teteh ya, jumlah peminatnya kira-kira bagus nggak sih? Bagus sih untuk rata-rata dari tahu susu. Karena mungkin jumlah permintaannya juga sama Iya, banyak ya. iya. Karena memang ini jarang ya, Iya. maksudnya unik juga gitu Iya. ya. Nanti kalian boleh Kalau yang coba ya. udah tahu sih pasti udah tahu rasa sih kesini terus gitu, udah ketagih. Oke, sudah cukup jelas ya Bu Nisa, tapi mungkin ini kan kalian nanti akan ditugaskan salah satunya membuat tahu ya di rumah. Iya. Boleh nggak Teh kasih tips gitu ya, cara membuat tahu di rumah secara singkat aja? Secara singkat boleh. Untuk kalau di rumah, ntar kacang kedelainya misalkan perbandingannya misalkan buat 1 kilo itu direndam selama 4 jam direndamnya ya. Pakai air dingin, kalau mau lebih cepat pakai air panas 2 jam kayak gitu sampai ukurannya ngembang. Ntar kalau buat menghaluskannya itu pakai blender, Pakai blender aja Iya. ya. buat Eh, bikin proses jus kayak bikin penggilingannya. jus aja gitu. Iya. Sampai pakai air. Nah udah gitu direbus kan, nah direbus bisa pakai panci. Nah setelah direbus kan disaring, bisa pakai saringan santan kelapa. Nah untuk cetakannya ntar bisa disesuaikan aja di rumah mau pakai apa. Nah itu nanti pencampuran bahan-bahannya. Nah untuk penggunaan susunya bisa pakai susu ultra yang full cream kalau mau di rumah, soalnya milknya sedikit. Cukup mudah ya. Nah. Nanti kita coba ya Iya. anak-anak. Ternyata. Nah udah untuk tahu. pengganti air biangnya bisa pakai cuka masakan atau jeruk nipis buat menggumpalkannya aja. Gitu. Oke, Bu Nisa, jadi sudah ya. Kalau untuk bahan-bahan lain masih ada ya, bawang putih, kunyit, garam ada. Iya, tadi Disusun. kalau kunyit sama bawang putih itu harus dihaluskan. Ditumbuk aja supaya keluar warna sama aromanya. Oke, mudah-mudahan bisa ya kalian pasti. Insya Allah. Mudah sih kalau udah paham mudah. Iya. Nggak serumit yang Dibayangkan. Kalau di sini kan skala besar, jadi Iya. kelihatannya kayak susah gitu. Padahal kalau diikutin alur-alurnya dari awal sampai akhir itu mudah kayak gitu. lakukan di rumah. Bisa di skala minimalis di rumah bisa. Oke, jadi siap-siap untuk membuat tahu di rumah ya. Ya. Aku ala homemade gitu. Ya, Untuk kali ini sekian kita tutup. Terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama. Ini tahunya enak Kunjungan. banget ya. Ya, terima kasih. Terima Ya, kasih banyak. ya, sama-sama Ibu. Kita tutup saja ya. Yuk, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.